Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Tri Unanta Dewi, Fatima Azahra, Muhammad Farhan Anzari, dan saya sendiri Nur Hikmah Afsah. Adapun topik pembahasan kami yaitu implementasi monitoring aplikasi biaya dan konsumsi listrik berbasis Internet of Things. Listrik adalah salah satu kebutuhan utama yang diperlukan dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan masyarakat dan dalam berbagai usaha, seperti mesin yang menggunakan listrik untuk memproduksi bahan baku atau mengolah usaha tersebut. Kualitasnya ini penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi kinerja dan usia pakai dari peralatan yang digunakan. Di antara faktor yang mempengaruhi kualitas energi listrik tersebut ialah tegangan, arus, dan faktor daya pada sistem. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Internet of Things atau IoT dipercaya sebagai satu teknologi yang makin mempengaruhi kinerja bisnis berbagai kegiatan organisasi. Pada industri kecil seperti laundry, penggunaan listrik sangat digunakan untuk mencuci pakaian, dan listrik adalah komponen penting dalam menjalankan mesin tersebut. Banyak pemilik usaha yang tidak tahu berapa beban listrik itu bekerja selama beroperasi 1 menit, jam, bahkan bulan. Semua tergantung pada besaran biaya bulanan yang ditetapkan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Pada kasus ini, peneliti ingin menerapkan sistem monitoring listrik pada sistem laundry yang belum menggunakan sistem monitoring pada mesin laundry tersebut. Dengan adanya sistem ini, penulis berharap pemilik usaha bisa memanajemen biaya bulanan tersebut dan tahu penggunaan listrik mesin tersebut. Adapun materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Triunanta Dewi Apsarati dengan NIM 105821102821. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini yang pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai planning, di mana planning merupakan tahap gabungan dari tahap analisis dan planning pada metode pengembangan klasik. Tahap planning pada Agile dibuat sederhana agar tidak banyak dokumentasi, namun programmer dapat mengerti apa yang harus ia kerjakan. Nah, pada tahap planning dapat diketahui gambaran besar dari aplikasi yang hendak dikembangkan dan teknologi-teknologi pendukung yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dari aplikasi. Breitling SP3S adalah sebuah alat iot di mana terdapat sebuah sensor pengukur tegangan arus tanpa memutus kabel atau memodifikasi mesin laundry tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari aplikasi. Di sini kami melakukan pembelajaran terhadap buku atau jurnal dengan mengacu pada tema-tema pembahasan judul makalah, yaitu sistem IoT Smart Home untuk bias mengelola alat-alat tersebut, serta buku dan 3 jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, kami menggunakan 3 studi pustaka dari tahun 2017 sampai 2019 yang sudah terdaftar pada jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi. Nah, pada tahap ini kami melakukan pengembangan perancangan sistem laundry yang sudah ada oleh pemilik usaha, menentukan konsumsi listrik dan tujuan sistem tersebut untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu informasi yang ditampilkan. Dari hasil observasi yang kami amati, kami melihat tidak adanya penggunaan wattmeter pada mesin tersebut sehingga penggunaan listrik pada mesin tersebut tidak bisa diperhitungkan.
Nah, pada penerapan ini, wattmeter bisa dihitung atau ditampilkan menggunakan alat Breitling SP3S tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisa sistem berjalan, yang dimulai dari aliran listrik mesin laundry langsung menuju ke KWH meter PLN. Yang kedua, total biaya aliran listrik mesin baru dapat dilihat setelah pemakaian 1 bulan oleh PLN. Selanjutnya, harga biaya listrik dihitung melalui aplikasi laundry setelah 1 bulan pemakaian. Nah, selanjutnya, laporan keuangan seperti penghasilan dan pengeluaran. Nah, pada analisis sistem, analisis kebutuhan menggunakan atau mengumpulkan informasi mengenai layanan, fitur, atau proses apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan sistem pada IoT Cloud Platform dibagi berdasarkan penyelesaian dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah jaringan komunikasi sistem. Yang pertama yaitu sistem dapat menyelesaikan layanan bagi perangkat IoT untuk mengirimkan data sensor melalui protokol HTTP. Yang kedua yaitu sistem dapat menyediakan layanan bagi pengguna untuk mengakses data sensor melalui protokol HTTP. Nah, selanjutnya ada perancangan data akses. Perancangan data akses digunakan untuk mendefinisikan aturan dalam mengirimkan HTTP request ketika mengakses data sensor. Dalam IoT Cloud Platform yang dikembangkan ini, peneliti menyediakan API berupa web service untuk mengakses data sensor yang ada di cloud. Aturan dalam mengirimkan HTTP request untuk mengakses data sensor. Nah, selanjutnya ada perancangan manajemen perangkat. Perancangan manajemen perangkat mendefinisikan aturan bagi pengguna ketika mengirimkan HTTP request dalam manajemen perangkat. Aturan dalam mengirimkan HTTP request untuk manajemen perangkat IoT. Selanjutnya yaitu perangkat GUI atau perancangan komponen web konsul menjelaskan mengenai rancangan antarmuka pengguna untuk manajemen perangkat dan melihat data sensor yang sedang berjalan pada sistem yang digunakan oleh Laundry Asia. Selanjutnya yaitu instalasi perangkat. 1. Perangkat keras. 2. PC AMD Ryzen 3 220G, RAM 8GB, 3,5 GHz. 3. Router Alcatel Lucent G241WA. Yang keempat yaitu LG mesin cuci front loading FC120N5W 1 unit. B. Perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu XAMPP, Apache, PHP 7,1 dan MySQL. Yang ketiga yaitu HTTP Bridge Browsing. Yang keempat yaitu Chrome Browse 2.7. Selanjutnya yaitu pengkodean sistem. Pengkodean sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, JSON dan MySQL sebagai basis datanya, karena menggunakan sistem yang sudah ada di penjualan laundry tersebut. Kenalkan, nama saya Fatima Zahra. Pembahasan penelitian ini telah menghasilkan sistem untuk melihat aliran listrik yang dipakai untuk memproses laundry dengan menerapkan Breitling SP3S EU sebagai controller dan menampilkan pada sistem yang sudah ada di Laundry Aisyah. Sistem dalam penelitian ini memungkinkan admin dapat melihat data aliran arus listrik secara langsung dengan mudah, tanpa harus menunggu perhitungan dari PLN. Perangkat IoT yang sudah diterapkan tersebut dapat memenuhi dengan baik pada aplikasi yang sudah ada di Laundry Aisyah. Dapat dilihat pada gambar 51 tampilan aplikasi yang sudah menerapkan sistem penjualan yang ada sudah terintegrasi dengan adanya alat IoT
sudah bisa menampilkan arus listrik. 1. Aliran listrik. Sistem yang dahulu belum bisa melihat penggunaan listrik tanpa perangkat iot, sebagai penerapan sistem sudah bisa melihat kegiatan mesin laundry, aliran listrik yang digunakan. Dengan adanya sistem ini sudah bisa dikatakan terintegrasi dengan iot yang sudah diimplementasi, di mana arus tegangan sudah bisa terlihat dengan benar dan bisa menampilkan arus listrik yang sedang berjalan. 2. Konsumsi listrik. Pada tahap ini, memunculkan konsumsi listrik yang telah dibuat dan pengambilan data dari file API tersebut. Dapat dilihat pada gambar 53, ialah penerapan konsumsi listrik pada aplikasi laundry yang berjalan. Dengan adanya ini, pemilik dimungkinkan bisa melihat konsumsi listrik pada mesin tersebut dan bisa melihat berapa banyak harga yang sudah dihasilkan oleh mesin laundry tersebut. 3. Konsumsi mingguan. Pada gambar di atas, fungsinya ialah bisa melihat grafik tentang pemakaian listrik pada jenjang waktu 1 minggu atau mingguan. Posisi grafik pada minggu ke-31 dengan hari dari hari Senin sampai hari Minggu dengan grafik dan catatan sebagai berikut. 4. Konsumsi harian. Pada gambar tersebut menerangkan grafik arus tegangan listrik dengan format harian, di mana penampilan ini menampilkan waktu 24 jam, baik mesin tersebut mati atau hidup. Di sini dijelaskan pada grafik arus listrik harian. 5. Konsumsi listrik bulanan. Dapat dilihat pada gambar 56, grafik arus listrik bulanan menjelaskan alur tegangan selama 1 bulan dengan melihat histori penggunaan listrik tersebut. Dari 1 sampai dari 30 ialah pengertian hari dan M itu adalah bulannya setelah pemasangan. 6. Konsumsi tahunan. Pada gambar 57, grafik penggunaan tahunan ialah proses penggunaan listrik selama per tahun, di mana Y berarti tahun dan M berarti bulan. Dari proses ini, pemilik bisa melihat arus listrik selama banyak periode. Itulah tadi pembahasan materi kami tentang implementasi monitoring aplikasi biaya dan konsumsi listrik berbasis Internet of Things. Adapun kesimpulannya, yaitu perangkat IoT bisa juga digunakan dalam industri, bukan hanya untuk smart home, biasa juga digunakan untuk smart industry. Mekanisme manajemen perangkat mengirimkan dan mengakses data sensor dapat dilakukan dengan tindakan RESTful Web Service sebagai antarmuka standar untuk berkomunikasi, yaitu perangkat IoT yang mengirimkan data sensor dan web client yang digunakan pengguna untuk mengakses data sensor dan memanajemen perangkat dalam perhitungan aliran listrik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.